Kamil, Bapak Ibu para jemaah yang kami hormati, hari Kamis lalu kita telah membahas tentang bab junub atau mandi junub dan najis. Dan pada hari ini sesuai tadi informasi dari Ustadz Mujahid, beliau akan sedikit mereview pembahas kita yang lalu, dan nanti setelah direview sedikit akan kita masuk ke dalam bab sholat. Mari kita buka majlis kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narsum kita, pada Ustaz Haji Mujahid Muhtaram, kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kakanwil yang kami hormati, Bapak Kabid, seluruh jemaah Masjid Al-Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang kami hormati, sebelum masuk pengajian kita minta segala keselamatan, minta segala rahmat, minta segala berkah dari semua yang kita lakukan di bulan puasa ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian ini dengan waktu itu kita membuka tentang tauhid. Semua apa yang diajarkan dalam Islam intinya adalah agar kita tak lupa dengan hari perjanjian sebelum kita tercipta di bumi. Hari alastu birabbikum. Hari ketika Allah berfirman, "Hai manusia, kalian persaksikan sekarang bahwa aku Tuhan kalian." Kita semua bersaksi, qalu bala syahidna. Semua kita bersaksi ya la ilaha illallah. Tapi kemudian Allah mewanti-wanti, awas kalian nanti lupa. Takum minal ghafilin. Yang membuat kita tidak lupa ada dua kunci utama, satu sholat, kedua zikir. Satu sholat, kedua zikir, dan pengunci keduanya adalah Al-Quran. Kemudian setelah tauhid kita masuk bab toharoh, dan insya Allah hari ini kita masuk bab sholat. Intinya bab toharoh dan bab sholat terdiri dari satu kitab aja. Intinya adalah kitabus sholat. Maka perintah tentang wudhu itu terdapat dalam satu ayat saja, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, tapi lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah, ghusl, cucilah, bersihkanlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, kepala, bukan rambut, kepala. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ini berarti baliknya, atofnya kepada ilsil. Basuh lagi kedua kakimu sampai dua mata kaki. Itu bab wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Tapi kalau kalian junub, maka fatahharu, bersucilah dengan mandi junub. Muncul pertanyaan kemarin,
apakah dengan mandi junub orang tak perlu lagi wudu? Halil ghuslu yuni anil wudu. Jumhur ulama sepakat atas pertanyaan yang seperti itu. Al ghuslu yuni anil wudu. Kalau sudah mandi hadas akbar, hadas besar, maka selesai wudunya. Ini Syafi'iyah pegang ini, Hanabilah pegang ini, Hanafiyah pegang ini, Ibn Taimiyah pegang ini. Bahkan disebutkan annahu yakfihil ghuslu nawal wudu'a ma'ahu aw lam yanwih. Apakah waktu ia mandi dia niatkan berwudu atau tidak? Maka mandinya itu menyelesaikan wudunya, dianggap sudah berwudu. Dia basuh anggota wudunya atau tidak waktu sholat secara beruntun, secara tertib, maka ia tetap dihukumi sudah berwudu. Kita ulangi. Kalau orang sudah mandi wajib, tanpa ia harus lakukan niat wudu, tanpa ia harus membasuh anggota wudu secara tertib sesuai urutan yang sudah kita bahas kemarin, maka mandinya itu menyelesaikan wudunya. Dia lakukan atau tidak? Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh pengarang I'anatul Talibin. Walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahid. Jika orang berhadas kemudian dia junub, cukup ia lakukan mandi sekali aja. Wa illam yanwi ma'ahu, dia niatkan berwudu saat mandi itu atau tidak, ataupun ia lakukan tertib wudu saat mandi atau tidak. Itu satu pendapat. Ini satu pendapat. Pendapat kedua, mandi junub menutupi wudu, menyelesaikan wudu, tapi harus dengan niat raful hadasil akbar dan raful hadasil asghar, dan dengan catatan bahwa sejak dimulainya niat mandi maka hindari telapak tangan dari menyentuh kelamin. Karena lagi mandi asik, selesai tinggal basuh kaki, nak keluar, nak pakai handuk, tiba-tiba nyentuh, berarti batal wudu lagi. Ini pendapatnya Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'inya Imam Qazwini. Oke. Akhirnya ada Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir memberikan dua opsi. Opsinya adalah, akhirnya pilihannya adalah mandi junub tetap harus dengan wudu, dengan tertib mandi junub seperti diajarkan Nabi. Tapi kalau ditanya apakah hukumnya, mandi itu menggugurkan kewajiban untuk wudu? Iya, menggugurkan. Yusqitul wudu. Kalau hukum yang ditanya. Tapi karena ada beberapa hal termasuk di kalangan Syafi'iyah itu memperdebatkan kalau sebelum orang junub dia sudah hadas kecil, kemudian junub, bagaimana hukumnya? Atau hadasnya junubnya duluan atau hadasnya? Jawabannya berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi intinya ada dua jawaban Al-Maturidi terhadap kasus ini. Simpulan beliau, mandi junub tetap harus dengan wudu, dengan tertib mandi junub seperti diajarkan Nabi. Tertibnya kita masih ingat kemarin. Setelah masuk kamar mandi, basuh kedua telapak tangan, baca bismillah waktu basuh telapak. Lakukan istinja dan bersihkan seluruh najis yang melekat, yang diperkirakan ada najisnya. Sudah bersih, cuci lagi kedua telapak tangan yang sudah membersihkan najis tadi untuk melakukan wudu. Artinya semua imam, semua 4 mazhab bersepakat tertibnya, bahkan di 3 mazhab selain Syafi'iyah,
mandi junub itu mengharuskan anggota-anggota wudhu termasuk berkumur-kumur, istinsyaq dan segala macam itu semua dibersihkan, semua dilakukan dengan tertib saat mandi. Dan itu wajib, hukumnya di 3 mazhab selain Syafi'iyah. Sementara Syafi'iyah menyatakan bahwa wudhu saat mandi junub itu hukumnya sunnah. Sunnah, tapi kalau batal ya batal. Walaupun pendapat seperti yang I'anatul Talibin Muhammad Syekh Bakar Syatta mengatakan bahwa apapun kondisinya kalau mandi junub ya wudhunya selesai. Cuma beberapa ulama syak terhadap beberapa situasinya diantaranya tadi itu batal di tengah hendak menyelesaikan mandi. Kemudian mandi dan boleh juga caranya mandi dan wudhu dilakukan secara bersamaan. Annahu yuskitu hukmat tikrar wa yabqa hukmat tertib. Jadi meskipun mandi itu menggugurkan kewajiban untuk berwudu, tapi ada yang mengatakan tertib wudu harus tetap dilakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa niat wudu harus tetap dilakukan. Ini dari Imam Mawardi. Saya kira simpulnya sama, bahwa keduanya harus tetap kita lakukan. Dan paling ihtiyatnya bagi kita ya lakukan niat keduanya. Walaupun secara hukum kalau ditanya, iya mandi menggugurkan kewajiban wudu. Itu pendapat jumhur ulama. Kemudian kemarin pertanyaan dari Pak Haji Pamuji. Saya kira itu Pak Haji. Alhamdulillah, semoga berkah ini. Kemudian ada pertanyaan dari yang belum selesai juga, belum tuntas juga sebetulnya kemarin, dari Pak Haji Ismail. Mencelup tangan di wadah mau berwudu. Jadi hukum dua kullah itu kalau dua tangan yang melakukannya dan dianggap dua telapak tangan ini adalah gayung, tapi dua telapak ini sudah dicuci tadi. Ini ada kobokan, di sini ada kobokan. Kita cuci dulu kedua telapak tangan, ini suci. Dua telapak tangan, kita anggap ini gayung, kita ambil dari yang kobokan tadi, kita basuh wajah satu, ambil lagi dua, pakai air itu juga. Ketiga, basuh itu juga, tidak mustamal. Dia menjadi mustamal kalau air itu juga untuk basuh tangan. Kesimpulannya bahwa itu menjadi mustamal kalau berpindah anggota tubuh. Tidak mustamal selama ia digunakan untuk basuhan 1, 2, dan 3 untuk satu anggota tubuh. Wajah aja. Maka begitu berpindah untuk basuh tangan, maka kobokan tadi ini diganti airnya. Ini bab toharoh. Kemudian ada pertanyaan ketiga tentang ini penting dibahas karena kaitannya dengan hukum. Hukumnya orang junub di tengah puasa nerobos waktu imsak dan mungkin waktu subuh. Dari Abu Bakar Al-Bakri Muhammad Zainuddin Syatta Dimyati, pengarang yang I'anatul Talibin, disunnahkan bagi yang junub, haid dan nifas yang sudah suci lepas darahnya, ghusla farjin. Kalau tidak mau mandi, malas mandi, cuci dulu barang itu cuci. Kalau mau melakukan sesuatu, wudu. Masih tengah dingin, jam 2 malam, dingin, hujan, lebat, segala macam, ngantuk. Ghusla farjin pertama, cuci barangnya. Kedua, wudu kalau hendak melakukan sesuatu, termasuk melakukan sesuatu itu adalah tidur. Kalau mau tidur, wudu. Kalau mau minum, wudu. Kalau mau makan, wudu. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in.
Kalau melakukan sesuatu tanpa wudhu semua makruh, semua yang dikerjakan makruh. Kedua, Pak Kanwil ada nyinggung ini kemarin. Kalau haid ada darah, ada apa namanya, rambut dengan kuku yang dipotong, kata Syekh Sato, Bakar Sato, wa yang bagi alla yuzilu qoblal ghusli, jangan sampai ada yang hilang sebelum melakukan mandi, setelah junub, setelah haid, junub dan belum mandi, ada rambut dan kuku yang hilang, tak boleh. Bukan tak boleh, makruh, makruh. Wa kadza daman li anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban, karena semua anggota yang hilang itu nanti akan balik dalam keadaan junub, dia belum ikut mandi. Alhamdulillah, ini beberapa poin yang ingin kami ulang dari bahasan kemarin. Selanjutnya kita masuk bab shalah. Mana kopiannya? Astagfirullah. Pak Kabit. Apa Kabit dari nanya. Oh, iya. Silakan. Iya. Pak Kabit. Mandi sungai, Mandi terjun. terus, Mandi terjun. iya. Nyelam di sungai. Oke. Tapi disarankan saat di dalam itu kan semua dicuci, ada fasenya ia lakukan wudhu. Ada tertibnya ia lakukan wudhu. Terserah, pilihannya sebetulnya di Syafi'iyah, Imam Mawardi dan Imam Nawawi pilihannya ada dua. Mau dilakukan wudhunya di awal atau di akhir, terserah. Yang penting ada wudhunya. Dalam yang meragukan itu, walaupun I'anatut Thalibin ini membolehkan nyelup, kalau niat hadas besar, ya sudah. Dua hadas selesai. Cuma Imam Mawardi ya dedengkotnya Syafi'iyah, karena lahirnya pun sebelum Imam Ghazali. Al-Hawi Al-Kabir kitabnya. Itu pun meragukan dan menyarankan, walaupun ada 3 sarannya, ya perlu dipertimbangkan bahwa Nabi aja ngajarkan ketika mandi junub, beliau ada satu fase dia lakukan wudhu sebelum ia mengguyur kepalanya dengan 3 gayung, dengan 3 hasayat, istilahnya hasayat. Wa yusi rosahu bisalah hasayat, mengguyur kepalanya dengan 3 banjuran. Ketika mengguyur kepala 3 banjuran itu dianggap itu banjuran untuk wajah dan kepala, tapi tak tertib. Karena tak tertib itu, maka Syafi'iyah mensunnahkan wudhu dilakukan sebelum banjuran ke kepala, dilakukan wudhu dulu. 3 mazhab selain Syafi'iyah mewajibkan seluruh anggota wudhu itu dicuci saat mandi wajib. Jadi jatuhnya sama sebetulnya, walaupun semua ingin berpegang bahwa mandi itu menggugurkan kewajiban wudhu. Mandi wajib, khusus mandi wajib, bukan mandi yang sunnah, bukan mandi Jumat, bukan mandi Id dan seterusnya. Hanya mandi junub yang menggugurkan. Kita lanjut bab sholat. Jadi intinya tentang wudhu ini, ayatnya ada di dalam ayat tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bacakan karena Imam Syafi'i juga dalam kitab Asrarus Shalah wa muhimmatiha itu menuangkan sejumlah hadis dan ayat terkait dengan sholat. Kami ingin ungkap juga ini. Bismillahirrahmanirrahim.
hadis Ibnu Abbas, berkata Nabi Muhammad SAW, berkata Ibnu Abbas, suatu saat lewat Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan, dan Nabi katakan keduanya sedang diazab. Sahabat bertanya, mereka diazab oleh apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, makam yang pertama disiksa karena kencingnya tak bersih. Yang pertama karena kencingnya tak bersih. Kuburan kedua karena ia suka adu domba. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian hadis Nabi, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan ia pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah tak punya kepentingan untuk menghitung kebaikan-kebaikannya, hilang. Nabi juga SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan jadikan ia beban untuk berikan ia syafaat. Nabi enggak akan peduli siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja. Nabi juga bersabda, la yanzurullahu yaumil qiyamati ilal abdi, Allah tak akan melihat ke seorang hamba yang sulbinya tak pernah digerakkan untuk ruku dan sujud. Sulbi itu tulang belakang. Kemudian hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Dari hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka selamatlah ia. Jika rusak sholatnya, maka rugilah ia, hancurlah ia. Jika kurang sholatnya dari sholat fardunya, qala Rabbu azza wa jalla unzur hal li abdi min tatawwuin, coba cek hamba yang kurangnya fardunya ini, apakah ia pernah sholat sunnah, apakah ia pernah lakukan amal-amal sunnah lainnya untuk bisa tutupi itu. Fayukammala biha mantaqasa minal faridah, sehingga bisa menutupi faridahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza kunta ila sholati fakabbir, dan seterusnya. Ini tentang tertib sholat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami mencari akal untuk bisa bertemu langsung dengan Rasul secara khusus, maka ia izin menginap. Di tengah menginapnya, ia mengintai kapan Nabi bisa berleha-leha, ambil wudhu dan buang hajat. Saat itu beliau ketemu. Kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW fa'ataitu biwudu'i wa hajati. Saat itu aku datang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berkata padaku, mau apa kau, wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, tolong doakan aku selamat di akhirat. Tolong doakan aku selamat di akhirat. Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu tolong juga aku banyak-banyak sujud. Kata sahabat, Nabi, tolong aku di akhirat. Nabi menjawab, kalau gitu tolong juga aku, engkau perbanyak dirimu sujud. Aksiru ala nafsika bikasratis sujud. Rawahu Muslim. Ini tentang syafaat. Tentang syafaat ini disebut dalam suratul Fathi, Muhammadur Rasulullah wallahu ma'ahu walladzi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah itu keras terhadap musuh-musuhnya al-kuffar, tapi penyayang sekali kepada mukminin. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Siapa yang Rasul kasihi, orang yang di wajahnya itu ada bekas sujud karena mengharap ridha
dari Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, dan di wajahnya pasti ada bekas sujud. Kemudian hadis Muhammad bin Sa'ad bin an Ibni Abbas qala salatuhum tabdu fi wujuhihim yaumal qiyamah. Bekas salat mereka itu memang berbekas menjadi cahaya di hari kiamat pada wajah mereka. Wa huwa qauli ka qaulihi ta'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kau akan lihat wajah mereka berbinar-binar bahagia. Kemudian surah Maryam. Surah Maryam tentang salat ini asalnya yang terabadikan dalam doa Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim doanya yang paling banyak diambil umat adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang setia mendirikan salat. Dalam surah Maryam disebut wazkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi berdoa anak cucunya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian Nabi Ismail dalam surah Maryam disebut Ismail pasti menepati janjinya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Inilah nabi yang dari dulu menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Mereka inilah yang akan diberi kenikmatan, an'ama alaihimullahu minan nabiyyin, dan seterusnya sampai akhirnya firman Allah katakan nanti suatu saat umat ini akan tinggalkan sholat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat, dan seterusnya. Itulah yang lepas dari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 2 ayat dalam surah Al-Qalam. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak dan hartamu membuatmu abai dari zikrullah. Kemudian dalam surah Al-Qalam ahli neraka itu ditanya apa yang membuat kalian masuk neraka? Mereka menjawab lam naku minal musallin, karena kami tak sholat. Terakhir, ketika seluruh umat manusia di padang mahsyar, Allah bertita, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Allah masih minta hambanya untuk bersujud. Kalau bersujud ia akan diampuni. Di mahsyar yang katanya tak ada ampunan, Allah katakan dalam surah Al-Muddatsir, kalian sujudlah sekarang, kalau sujud aku ampuni. Apa yang terjadi? Yang tak pernah sujud memang tak akan sujud. Yang tak biasa sujud memang tak akan sujud. Wa yud'auna ila sujudi wa la yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Mereka dengar ucapan itu ingin sujud tapi tidak bisa sujud, terbelalak matanya. Tarhaquhum zillah, merasa hina. Wa qad kanu yud'auna. Apa sebabnya mereka tak sujud? Karena waktu di bumi mereka dipanggil untuk bersujud, kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, tapi mereka tidak bergeming. Ayat terakhir surah Toha ayat 132. Karenanya kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bapak Ibu, kita bisa doakan orang tua kita kalau kita sholat. Kalau tidak sholat tidak sampai. Kita bisa doakan orang tua kita yang sudah meninggal kalau kita sholat. Kalau kita tak sholat tidak sampai. Gimana mau sampai? Tidak dikenal.
Dan kalau kita berharap ingin juga didoakan oleh anak cucu kita untuk sholat, maka sekeras-kerasnya lah selagi hidup ajari anak untuk sholat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu, ajarilah anak-anakmu untuk sholat, keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah dengan permintaan itu, ajaranmu kepada anak-anakmu. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta apa-apa ke kamu, aku tidak minta rezeki ke kamu, kata Allah. Nahnu narzukuk, aku yang kasih kalian rezeki, tidak usah pikirin. Yang kalian pikiri, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadilah orang pintar. Apa itu orang pintar? Kata Imam Syafi'i, orang yang tahu akibat. Wal aqibatu lit taqwa. Wal aqibatu lit taqwa. Bapak Ibu, ini pembukaan. Kalau sudah malam mungkin Oke, makasih. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar bab yang kita baca barusan, kitab Babus Shalah, khususnya yang terkait bab yang terakus sholat muta'ammidan. Karena di samping tadi hadis dan ayat yang yang Ustaz bacakan, ada hadis Nabi juga yang mengatakan man taraka sholata muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka anda menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis yang lain, faqad kafara jiharon, setelah nyata kafir. Nah mungkin ada jamaah sekalian yang mungkin bertanya terkait ini, silakan kami kasihkan waktu. Perlu pancing ibu-ibu mungkin perlu pancing dikit. Waalaikumsalam. Lanjut. Mujahid kan mengatakan memotong kuku sama rambut itu makruh. Terus ada dalilnya nggak Ustaz? Apa dalilnya? Karena memang menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ilmuddin, orang yang junub tidak boleh memotong kuku atau rambut. Nah tapi banyak juga pendapat-pendapat ulama yang lainnya seperti Syekh Nawawi Al-Albani disunahkan memotong kuku saat junub. Nah itu gimana kami perempuan nih, seandainya lagi haid terus kukunya panjang, itu tidak bisa kuku panjang gitu kan. Nah kemudian kita potong, terus boleh tidak disimpan kukunya atau rambutnya. Soalnya waktu itu pernah memang kejadian, saya waktu masih SMP, guru saya tuh tidak mau satu helai pun rambutnya disisir tuh sampai hilang gitu Ustaz. Nah itu gimana dengan zaman sekarang nih, rambut misalnya rontok atau apa, tidak mungkin kita cari satu-satu rambut kita yang jatuh. Penjelasan Ustaz. Terima kasih. Oke. Yang kita baca tadi hukumnya bukan dilarang, batasannya makruh aja. Direkomendasikan melakukan yang seperti itu. Saya kira apapun fikihnya nanti, tapi ini yang mengungkap adalah Syekh Bakri Dimyati. Yang berdekatan fikihnya khas Syafi'iyah itu ada pendekatan sofistik, walaupun tak diungkap di dalam kitabnya, tak terungkap di kitabnya, menjadi asrar. Tapi hadis Nabi terkait ada, walaupun tidak sampai pada itu disimpan dan sebagainya, dan itu sebagian ulama katanya sebagian ulama tak lakukan itu. Tapi lafaz yang menyatakan itu ungkapannya yukrah, hanya makruh, poinnya makruh, tak perintah tak juga larangan. Dalam bahasa kininya ya
recommended. Demikian saja. Semoga manfaat. Ya Ustaz, tanya lagi. Ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut tentang masalah sholat, saya sesuai dengan bab yang hari ini berbicara tentang masalah sholat. Sholat menyatakan saat memang kewajiban kita semua Islam. Islam itu sholat, ya, Islam kan Islam. Tapi kewajiban kita ini banyak juga tinggal, Ustaz. Saya lah pribadi, ya waktu bujang dulu, ya umur 16, 17, 18, mungkin kalau ditampung-tampung kita takut tinggal 5 tahun gitu, yang tinggal gitu. Ada yang subuh siangan sampai kan tinggal itu aja jadinya. Ada yang maghrib, paling banyak zuhur semasar gitu. Apalagi kalau di kebun, itu tinggal gitu. Nah sekarang macam mana kasusnya sekarang untuk membayar gitu? Ya ulama sebagian mengatakan ada yang mengatakan tidak ada pada lagi. Ya jelas ibarat lubang itu banyak lubang itu. Bahkan kami zaman masih muda yang tua juga kadang-kadang ya kalau kita tidur kan wajarlah kita follow-kan. Nah kadang-kadang bangun baik, lupa juga gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat karena debatnya panjang. Umpamanya di awal-awal kami baca tentang umpamanya al-fiqhu 'alal madzahibil arba'ah. Perdebatannya juga panjang. Ada ulama yang mengakui ada qadha, ada yang tidak. Ada yang sarankan qadha, ada yang tidak. Di Syafi'iyah juga begitu. Termasuk juga paham kalau sudah ditinggalkan sengaja ya sudah. Berarti lewat. Maka pendapat yang paling longgar dalam hal ini Imam Ahmad sebetulnya. Kalau lah dosa ya tobat, Tuhan kan Maha Pengampun. Dan itu jadi pendapatnya juga Ibn Taimiyah. Dan saya kira di kalangan Syafi'iyah ada yang berpaham seperti itu sepanjang tobatnya memang tobat. Tobat yang tobat itu ya menangisi semua dosa. Menangisi semua dosa. Dah hanya melupakan. Tapi menangisi. Bayangkan para wali itu dia tidak berpikir berapa pahalaku ketika bersujud. Yang dia berpikir aku bersyukur Allah takdirkan aku sebagai hambanya yang ikut bersujud di hari ini. Bahwa aku ditakdirkan untuk bersujud itu sudah pahala. Itu sudah surga. Tidak ada tandingannya. Kenikmatannya tidak ada tandingannya ketika bersujud. Tapi sujudnya yang betul sujud. Begitu juga tobat. Dan ketika mereka bersujud, kenapa mereka bersyukur? Ada jutaan orang yang tak diberi nikmat itu, padahal sehat. Wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un, apa ayatnya tadi? Wa yud'auna ila sujudi yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka waktu di hari kiamat dikasih kesempatan untuk tobat, untuk minta ampun pada Allah, sekarang sujud, tapi tidak bisa. Bayangkan kenapa para beberapa wali mengatakan saya bersujud aja itu udah surga bagiku, aku tidak pikirkan pahalanya berapa. Karena itu kenikmatan luar biasa. Ketika aku bersujud ada jutaan orang yang tak beri kenikmatan untuk bersujud dan tak digerakkan untuk bersujud.
Karena dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, tak satu gerakan pun dalam gerakan makhluk yang bukan Allah gerakkan. Dan ia bersyukur karena rahmat Allah kepada kita. Allah beri rahmat kebaikan berupa mau bersujud itu kepada kita. Jadi terkait yang bab qada tadi, payah Pak Haji sejawabnya. Karena kalau saya ngitung dalam sekali sholat ya nak dihitung berapa kali. Tapi saya ditemukan ada orang yang sejak SMA sampai tamat kuliah dia tidak sholat dan berhasil dia qada semuanya. Berhasil dia qada. Caranya diantaranya umpamanya ya selip-selip di antara sholat. Tapi Allahu a'lam. Cuma di hadis Nabi kan ketika sholat fardunya tak cukup, Allah bertanya, ada tidak tatawu'nya? Ada tidak sholat sunnahnya? Ada tidak sholat sunnahnya? Berarti banyak juga ulama memang anjurkannya tutupi dengan sholat sunnah. Walaupun ada sebagian ulama lain, kok sholat sunnah qadamu aja belum selesai. Kalau nak hitung itu tidak selesai-selesai. Jadi bismillah, agama ini tak diciptakan Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa. Quran itu tidak diturunkan kepada kita untuk bikin kita payah, pening, bukan itu. Mana yang mudah, nyaman, tapi ada rujukannya, tidak asal-asalan. Bismillah, Bismillah, itu berkah. Oke, iya, Pak Haji. Mungkin terakhir ya. Pak Kambil belum nanya. Jadi ini mungkin ini tetap di bab sholat, tetapi mungkin bukan dalam konteks fikih ya. Fikih. Ini agak dalam nih nampaknya nih. Ini kesannya sekarang tadi saya dipancing Pak Ustadz Diedi. Ya agak ekstrim ya. Kalau bisa dijelaskan ini bisa menjadi yang ekstrim. Contohnya bagaimana ada nggak bisa dijelaskan apa penjelasan? Ini namanya prolog sebelum bertanya. Oke. Iya kamera. Tadi disampaikan dipancing oleh Dedi, tapi saya akan menyampaikan ini hadis ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Mantar kasolah bapak kita taruh di dalam. Ya. Mantar kasolah muta'amidan bapak kita taruh di dalam. Ini kan dalam konteks terminologi kafir mengkafirkan. Itu kan sering kali. Kafir ya. Kamu jangan nanti kalau ngomong saya jangan nanti saya lupa. Ini kadang-kadang kita nih ada di antara kita barangkali, ada di antara kita barangkali pula. Sistematis. Kadang-kadang begitu mudah mengatakan kafir, dan kafir yang kita lakukan itu di luar kita. Padahal di sini mantarokas tolak muta'amidan bapak kafir diham. Apa itu maknanya kan itu? Ini satu Pak. Kemudian yang kedua, Adi nanti silakan mau menjawab kayak dia, sabar. Nanti setelah mau menjawab silakan Anda menjawab. Kemudian yang kedua, ini juga agak bisa dipahami secara ekstrem ya. Bahwa inna sholat benar, inna sholat tanha anil munkar. Saya pernah membaca dalam suatu tajamnya Pak. Ya. Tapi kalau saya baca Arabnya nanti salah ya. Pantas terakhir ya. Terjemahnya kembalikan daripada inna sholat tanha anil munkar. Bisa dikatakan sholat seseorang itu apabila dia masih tidak mampu mencegah perbuatannya dengan keji dan munkar. Mau mana? Di antara dua itu. Ya gimana tadi yang kedua? Maaf Haji, yang kedua tadi. Inna sholatah. Kenapa dia? Kenapa? Tidak sholat
kalau orang itu masih melakukan perbuatan Oke. munkar. Iya. Oke. Macam pertanyaan tambahan sekali. Puisi kata-kata Tak kira cara. Bismillahirrahmanirrahim. Satu terminologi Al-Quran itu biasanya tidak pernah kaku. Selalu dasarnya adalah kata kerja, progresif, bergerak, tak jumud, tidak dalam bentuk naun. Sekali kafir, ya kafir, kafir selamanya, seperti itu. Tapi ini agak rawan dibicarakan karena terkait nanti pembicaraan kalau gitu kuliah al-kafir itu apa maknanya, apa main-main. Tapi kalau dikaitkan umpamanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina dan seterusnya. Kafir di situ kan min ahlil kitabi wal musyrikin. Maka ketika bicara umpamanya al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah, atau man taraka as-shalah muta'ammidan faqad kafara, atau hadis yang kita baca tadi sama aja, man taraka sholatan, man taraka sholatan ini parah lagi. Siapa yang meninggalkan satu sholat, satu saja sholatan, muta'ammidan, sengaja, tidak ada urusannya dengan Nabi Muhammad SAW, sama aja, faqad kafar. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam ilmu kalamnya Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu meningkat dan berkurang. Ketika meningkat, ia yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala pahamnya, dengan rasa syukurnya, dengan sabarnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada situasi ketika imannya menurun. Maka umpamanya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang beriman itu ketika ia mencuri, saat dia mencuri dia nggak mungkin beriman. Saat dia mencuri nggak mungkin dia beriman. Kalau dia beriman dia nggak akan bisa mencuri, nggak akan telap. Artinya la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, berarti ketika ia mencuri ia kafir. Pengertiannya. Tapi dalam terminologi teologi itu tidak kena. Karena dalam teologi hampir dia menjadi identitas. Identitas masuk Islam itu sangat mudah sekali. Cukup dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau meninggalkan itu, ya tanggalkan syahadat. Seharusnya bukan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Bukan dengan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Termasuk umpamanya dalam hadis Nabi, pelanggaran terberat itu siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kafar, faqad kafar. 3 kali berturut-turut. Mungkin di sini banyak yang sudah 3 kali berturut-turut. Mungkin 30 kali berturut-turut ada. Faqad kafar, tapi pengertiannya mesti dimaknai dalam pengertian la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak mungkin orang beriman yang berzina. Orang yang beriman ketika dia berzina, saat dia berzina itu pasti tak ada imannya saat itu, atau kecil imannya. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Saat itu imannya jatuh ke titik paling rendah, masih ada imannya. Mungkin ada rasa takutnya sedikit, tapi disebut tidak ada imannya ketika itu. Maka dalam kajian yang ini lagi,
Kafir itu termasuk umpamanya kita kan pernah juga berdoa, ya Allah, Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Kafirkanlah dari kami dosa-dosa kami. Kafirkanlah. Jauh, padahal maknanya tolaklah dari kami semua, jauhkanlah, tolaklah, langgarlah semua kejahatan-kejahatan itu dari kami. Maka secara bahasa umpamanya, secara bahasa ketika Nabi Muhammad SAW bawa risalah baru dalam tanda kutip ke Ka'bah dengan menghabisi patung-patung di sekitar Ka'bah, dia oleh kaumnya pasti dikatakan nih anak kafir karena menentang tradisi. Dalam bahasa yang menentang tradisi itu kafir. Kafir yang lain adalah sesuatu yang menutupi kebenaran, menutupi apa yang kita pahami. Saya memahami A, B memahami B. Ketika saya menolak B, berarti saya kafir terhadap B. Begitu juga B menolak yang A, kebenaran yang A. Ketika ia menolak kebenaran A, berarti ia kafir terhadap A. Maka dalam agama biasanya atau dalam bahasa Quran, kafir itu mesti tahu objeknya terhadap apa. Dia kafir terhadap apa. Yang kita hindari adalah menolak Allah. Menolak Allah. Memang celaka orang ketika tak sholat, kalau malas masih ringan, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya, tidak mau haji, tidak zakat dan sebagainya karena malas atau apa segala macam. Yang parah kalau dia berkeyakinan itu bukan kewajiban, dia tidak yakini itu adalah kewajiban, dan seterusnya sampai pada keyakinan bahwa ya tidak ada Tuhan. Ya mungkin besok kita bahas karena ada bahasan tentang tauhid itu. Tauhid dalam sholat itu ada ditandai dengan satu gerakan ketika tasyahud. Ketika tasyahud ini ada 4 mazhab tasyahud. Semuanya bersepakat ketika tasyahud ini tangan dua-duanya di sini, di atas fakhir, di atas paha ujung, Kemudian jari begini menggenggam, dasarnya begini menggenggam. Yang telunjuk keluarkan, berarti posisi begini. Yang jempol ini menumpang ke jari tengah, begini. Simpelnya menggenggam kecuali telunjuk. Telunjuk siapkan begini. Semua imam. Kapan mengangkat? Imam Ahmad mengangkat ketika kata Allah disebut kapanpun. Asyhadu an la ilaha, ketika kata Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah, ngangkatnya ke atas, turun. Itu Imam Ahmad kapanpun. Sampai Allah, semua Allah dan Allahumma disebut, Imam Ahmad angkat ini. Naik ke atas, ke bawah, atas, bawah. Ini tanda apa simbolnya? Simbolnya simbol tauhid. Tidak boleh ada yang bergerak kecuali yang satu ini dan menunjuk Allah. Ini bab tauhid. Simbolisasi ta'abbud dalam ibadah keseharian dengan tauhid. Ujungnya pangkalnya pokoknya selalu ke hari yauma alastu. Hari alastu birabbikum. Imam Abu Hanifah itu angkat telunjuknya itu ketika la diangkat, ilaha illallah. Begitu ilah dia turunkan, sudah selesai. Dia nunjuknya cuma situ, tidak bergerak selanjutnya. Kalau Ahmad bin Hambal begini-gini dia. Kalau yang tidak tahu dia begini-gini terus, seperti ngucap Allah terus. Padahal hanya ketika Allah disebut atau Allahumma. Imam Malik telunjuk ini ketika la ilaha illallah dimulai, kemudian ia meyakinkan tidak ada la ilaha, maka dia geleng-geleng. Telunjuknya begini, geleng. Tapi dengan pelan, dengan irama yang
sesuai irama dia bertasyahud. Dia begini, bukan naik gini. Ini Imam Malik begini. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begini. Asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Sampai habis kan? Sampai habis. Sampai habis. Ada yang begini, ngapa dia? Dia gabungkan antara Imam Ahmad dan Imam Malik, maka dia begini. Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada dalil juga. Ada dalil. Ada dalil. Maka dia berputar begini, tapi pelan-pelan. Yang celakanya yang melakukan ini ditanya ngapa kok begitu? Empat versi, tapi empat-empatnya itu mengikrarkan berpusat pada ucapan ketika kita bertahiyat la ilaha illallah, itu pusatnya semuanya. Jadi semuanya harus tauhid. Itu pemanasan Pak Kanwil untuk pertemuan besok. Bab gerakan ya, takbir macam mana dan seterusnya dan seterusnya. Tidak punya telunjuk macam mana ya? Yang tidak punya telunjuk macam mana? Yang kiri boleh ikut bergerak apa tidak kan? Kesimpulan tadi terserah ya. Artinya bahwa istilah kafir tadi, kafaro tadi itu beda ya, beda antara dengan yang tadi disampaikan dengan yang melengkan. Ada makna lugawi, ada istilahi, kira-kira begitu. Sebagaimana yang tentu dalam beda. Siap. Artinya terminologi itu tidak sama seperti itu kan? Betul. Oke. Betul. Terima kasih Pak. Supaya tidak menjadi radikal. Sudah itu. Yang kedua. Pertanyaan sudah digabung. Iya. Oh iya. Pertanyaan sudah. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang bertanya, ini sholatku Kak? Ada orang bertanya ke imam. Saya lupa Al-Mawardi atau Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ketika dia jelaskan tentang hadis Muslim. Imam Nawawi ini kan pengarang kitab Fathul Bari. Selain mengarang kitab Al-Majmu', Fathul Bari itu syarahnya hadis-hadis Muslim. Hadis karangan Sahih Muslim. Enggak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbuatanku tetap buruk. Kata Imam Nawawi, kau jangan salahkan sholat, kau salahkan dirimu. Tanha 'anil fahsya', kau yang harus cegah keburukan itu. Untuk buktikan sholatmu memang manfaat, maka cegahlah keburukan itu. Bukan dia mencegahmu. Pertanyaannya akhirnya, sholatmu sudah benar apa tidak? Jangan-jangan gara-gara yang mutar-mutar tadi itu atau ngangkat tapi tidak tahu kapan ngangkat. Ya, jangan-jangan begitu. Ya, begitu Pak Haji. Atau duduknya belum sempurna. Ya, itu sebab. Oh, niatnya belum sempurna. Kenapa harus niat? Baik, Pak sudah puas? Bukan masalah Tidak, maksud saya kita puaskan besok. Nah, Ayo. baik. Ayo itu. Bapak Ibu para hadirin Kaget lah itu. Minggu ketiga, Be. Semakin hari. Dan kami terima kasih kepada jamaah yang tetap bertahan dalam kajian ini. Mudah-mudahan masuki besok kita masuki 10 yang kedua itu dia yang Allah jadikan dan maghfirah dari Allah. Amin. Kita berikan kekuatan untuk tetap mengisi bulan Ramadan dengan siam dan qiyam Ramadan. Amin. Terima kasih. Mari kita membaca kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.